Dia dikenal sebagai pelatih yang selalu mengubah formasi, terlalu sering bereksperimen, terlalu banyak variasi. Julukan The Tinkerman bukan pujian, tapi sindiran. Namun, di tangan takdir, justru kelemahannya inilah yang mengubahnya menjadi legenda. Inilah kisah Claudio Ranieri, The Tinkerman yang akhirnya menemukan kunci keabadian. Claudio Ranieri bukanlah nama besar saat memulai karier kepelatihannya. Berawal dari Cagliari, di akhir 80-an, dia membangun reputasi sebagai pelatih yang bisa menyelamatkan tim kecil dan membawa mereka naik kasta. Tapi ketika dia mulai menangani klub-klub besar, masalah mulai muncul. Dia sering dipecat, sering gagal meraih trofi besar, tapi ada satu hal yang konsisten. Dia selalu bereksperimen, mengubah susunan pemain, mengganti taktik, mencari keseimbangan yang sempurna, tapi tak pernah benar-benar menemukannya. Tahun 2000, Chelsea menunjuk Ranieri sebagai pelatih. Ini adalah era sebelum Abramovich datang. Saat Chelsea masih berusaha menjadi tim papan atas, Ranieri memiliki bakat membangun tim. Tapi ada satu masalah besar. Dia tidak bisa berhenti mengutak-atik formasi. Dalam satu musim, dia bisa mengganti formasi 4-4-2 menjadi 3-5-2, lalu kembali ke 4-3-3. Pemain kebingungan, media mulai mengolok-oloknya, dan lahirlah julukan itu, The Tinkerman. Bukannya dianggap sebagai jenius taktik, dia malah diejek sebagai pelatih yang tidak bisa membuat keputusan yang stabil. Setelah dipecat Chelsea, Ranieri melanjutkan kariernya di klub-klub besar Eropa, Juventus, Roma, Inter Milan, hingga Monaco. Tapi pola yang sama terus berulang. Dia membangun tim, mengutak-atik strategi, lalu dipecat sebelum bisa meraih kejayaan. Hingga pada 2014, Ranieri mengalami titik terendah. Dia dipecat timnas Yunani setelah kalah dari Kepulauan Fero, tim amatir yang seharusnya mudah dikalahkan. Semua orang berpikir, kariernya sudah berakhir. Tapi sepak bola selalu penuh kejutan. 2 tahun setelah kegagalan terbesarnya, dia akan menulis salah satu kisah terbesar dalam sejarah olahraga. Ketika Leicester City menunjuknya di 2015, banyak yang menertawakan sebab dia baru saja gagal total dengan Yunani. Tapi Leicester tidak butuh pelatih glamor. Mereka butuh seseorang yang bisa bekerja dalam keterbatasan. Dan disinilah takdir memainkan perannya. Ranieri, si Tinkerman, akhirnya menemukan tim yang cocok dengan filosofi eksperimennya. Dia mengubah taktik secukupnya, menyesuaikan lawan, tapi tetap mempertahankan inti permainan Leicester. Solid di belakang, cepat di depan, lawan demi lawan, tumbang Manchester City, Liverpool, Chelsea, bahkan Arsenal. Hingga akhirnya, pada Mei tahun 2016, Leicester menjadi juara Premier League. Kisah dongeng yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, sepak bola tak selalu adil. Musim berikutnya, Leicester kesulitan mempertahankan performa, dan Ranieri kembali menghadapi nasib yang sama, dipecat. Tapi, kali ini berbeda. Ranieri tidak lagi dikenal sebagai The Tinkerman yang ceroboh. Dia sekarang adalah legenda. Dia adalah King Claudio, pria yang membuktikan bahwa eksperimen, kesabaran, dan kepercayaan pada takdir bisa membawa kejayaan. Ranieri masih terus melatih, masih mengutak-atik taktik, masih mencari keseimbangan sempurna. Tapi sekarang, dia tidak lagi dipandang sebagai pecundang. Dia adalah pelatih yang membuktikan bahwa bahkan mereka yang sering gagal, suatu hari bisa menulis sejarah. Dari bahan tertawaan menjadi legenda. Itulah kisah Claudio Ranieri, The Tinkerman, yang akhirnya menemukan tempatnya di hati para pecinta sepak bola.